bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang dimabuk cinta, dengar suaranya dicinta langsung tek 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 gitu. Jangankan memandang wajahnya, disebut namanya pun jantung berdebar-debar. Itulah cinta. Kalau kita cinta kepada Allah juga demikian, ya. Tak perlu kita melihat, ya. Walaupun kita tak melihat, disebut namanya jantung dan hati pun bergetar. Betul nggak gitu? Betul? Karena hatiku menuai cinta, getar rinduku menyentuh rasa di jiwa, rindu di dada. Terus bergelora menyebut namanya, ku puja engkau, ku puja di setiap getar rasa. Namamu terukir di dalam cinta, aku ada, engkau pun ada. Itu orang kalau sudah dimabuk cinta. Kalau dimabuk cinta ke Allah luar biasa. Tapi kalau udah mabuk cinta dunia, naudzubillah, amin. Betul begitu? Semoga semuanya sehat. Mendapatkan mendapatkan syafaat Rasulullah, mendapatkan barokahnya Syaikhul Qadir Jilani, barokahnya orang tua, barokahnya guru, barokah ulama Allah, barokah aulia Allah. Wabil khusus barokah karamatnya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Jamaah yang teramat Abah cintai, sebagaimana yang Kenanang bilang, tanpa cinta kita tidak hadir di tempat ini. Cinta dapat menembus jarak, ruang dan waktu. Cinta sejati abadi dalam segala kehidupan. Betul? Artinya apa? Kalau cintamu sejati, apapun situasi dan kondisi orang yang kau cintai, kau takkan pernah berubah untuk tetap mencintai. Betul apa betul? Betul. Cinta itu bukan ucapan. Banyak orang bicara soal cinta, itu mudah dalam ucapan. Orang mengatakan cinta cerita indah tapi cerita apa? Cerita indah tapi tak abadi. Salah. Cinta itu kalau berapa? Cinta curahan ikhlasnya niat terhadap Allah. Itulah cinta yang sejati. Betul apa tidak? Sebagaimana Allah bilang, cinta bukan ucapan. Cinta adalah perbuatan yang tertanam di dalam hati. Kamu tak ngomong aku cinta Al-Baghdadi, aku cinta ngaji di Al-Baghdadi. Kamu tak bicara. Kamu tak nulis di rumahmu. Ya, kamu tidak berucap kepadaku siapapun, tapi kamu duduk di tempat ini. Ini adalah lisanul hal absaghu bilisanil maqal. Keadaan seperti ini lebih utama ketimbang cuma ngomong, tidak ada buktinya. Lebih utama perbuatan ketimbang cuma ngomong. Betul. Minta maaf itu gampang. Betul apa enggak? Minta maaf itu gampang, tapi membuktikan dengan perbuatan atas kesalahan, itulah butuh kesungguhan hati yang paling dalam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bicara itu gampang, ngomong gampang, yang penting buktinya bung, kan gitu ya. Bicara soal yakin ke Allah gampang, saya yakin ke Allah, wallahi gampang. Cuma ngucap kok gampang. Sumpah gampang berucap. Yakin mudah untuk diucapkan. Tapi membuktikan keyakinan dalam perbuatan, itu adalah hidayah dari Allah.
Termasuk kalian yakin ya tidak dalam ucapan, tapi Anda datang ke tempat ini padahal sampean minta, ya Allah lunaskan hutang saya, bukan lunas nambah, tetap istiqomah. Ini yang namanya luar biasa. Jadi bandel kepada kebaikan itu adalah lebih baik daripada bandel melanggar kesalahan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Hidup jamaah manakib? Sadar atau tidak? Tidak ada pengajian sebesar ini dalam masa pandemi. Lalu kenapa kita bisa berjalan? Allah punya kuasa, Allah punya kehendak. Kita datang sini tidak punya tujuan politik, tidak punya kepentingan apapun. Yang kepentingan cuma satu, ilahi anta maksudi. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kita tidak punya kepentingan politik, tapi kita sebagai anak bangsa punya hak dan kewajiban untuk turut serta membela bangsa dan negara ini. Apa yang perlu kita bisa? Di samping mengikuti protokol kesehatan, apa? Dengan doa. Iya apa tidak? Dengan doa, karena doa adalah senjata paling ampuh bagi orang mukmin. Senjata paling ampuh adalah doa. Oleh karena itu, wahai jamaah manakib, kita lihat di Tegal ribut ya, dangdutan dan sebagainya ribut, betul kan? Orang mau ziarah diribut, tapi alhamdulillah bersyukur kepada Allah karena niat jamaah manakib tidak ada niat yang lain kecuali duduk di tempat ini, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Iya apa tidak? Ini bukan orang ratusan, ini ribuan orang. Arab Saudi aja nggak berani, takut kepada pandemi corona. Tapi jamaah Baghdadi bukan takut, tapi bersiap, bersahabat, berteman dengan corona. Ya apa tidak? Apapun yang dikirim oleh Allah bukanlah musuh. Tapi bagaimana seperti kanker, katanya profesor, kanker. Oh di mana Pak? Di situ bro. Mau di situ bercita, ya udah nggak apa-apa itu ya bro. Kanker, katanya profesor, kanker kalau dipotong dia semakin berontak. Tapi bagaimana kanker itu diterima dengan baik, dipelihara dengan baik, tapi diracuni secara pelan-pelan gitu loh. Ngerti nggak maksudnya itu? Diisolasi. Makanannya apa yang membuat dia berkembang? Diisolasi. Jangan sampai dia makan itu, lalu dikasih sesuatu yang dimakan dia sebagai artinya, tapi itu beracun yang mematikan untuk kanker itu sendiri. Siapa yang bilang ahli kanker? Nah, dari mana saya dapat? Dari profesor. Disinilah kemudian saya berpikir, oh iya, apapun musibah yang datang kepada kita bukan musuh, tapi itu adalah teman yang harus kita nina bubukkan dengan baik. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kamu ditimpa dengan masalah, ditimpa dengan musibah, ditimpa dengan penderitaan, kemiskinan, hutang dan macam-macam, hinaan dan cacian. Terima itu dengan lapang dadamu. Betul? Lalu bawa itu kepada keyakinanmu kepada Allah. Di saat itulah iman kamu harus berkata dengan keyakinanmu kepada Allah, hari ini kau boleh menghina aku terima dengan lapang dadaku. Betul? Tapi suatu saat nanti kan kubuat silau kedua pandangan matamu ketika pertolongan Allah datang kepada aku. Iya apa tidak? Saya dulu kan pernah punya pacar. Betul apa enggak? Waktu masih di kampung dulu ya. Yang sehingga Abah bisa sampai ke Jakarta. Itu sudah sempat datang ke sini sama keluarganya ke sini. Ini kurang lebih 3 hari. Jalan-jalan masuk ke wahana juga. Terus saya bilang ke bapaknya, kan dia yang nggak setuju. Pak, seandainya bapak tahu seperti ini, mungkin lagu ini nggak terjadi gini ya Pak.
Kalau saja aku tahu engkau akan begitu, tak mungkin aku dulu menolak jadi menentu. Duduk dia manis. Makanya kita gak bisa menafsirkan nasib jangan suka menghinakan orang. Hari ini kamu miskin, besok dibikin kaya, mudah bagi Allah. Hari ini kamu berjaya, besok dibikin hina, mudah bagi Allah. Betul apa tidak? Betul. Oleh karena itu, hiduplah kamu selalu dengan syukur kepada Allah. Kepada Allah. Jangan mentang-mentang hidup ini. Ya. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam melangkah. Berhati-hatilah dalam berucap. Berhati-hatilah dalam bersikap. Kalau katanya orang Jawa, weting trisno jalaran soko kulino, buahnya cinta jalaran dari ketemu. Weting trisno jalaran soko kulino, weting ajini wong jalaran soko busono, cilokoni wong jalaran soko sembrono. Ngerti maksudnya? Jadi harga diri orang ya karena pakaian. Pakaian itu bukan yang karena pakaiannya selalu pakai cadar. Paham? Pakaian itu meliputi pakaian yang kita pakai ataupun akhlak, itu adalah bagian dari pakaian kita. Kalau penampilannya kayak ustadz, penampilannya kayak bu nyai, tapi akhlaknya kayak tai, maka rusak. Betul? Betul? Kayak apa? Kurang kenceng. Ya kurang kompak. Itu akhlak. Kalau pakaiannya bagus, akhlaknya kadang kayak tak? Gak ngargain ke suami, betul? Gak ngargain ke mertua, gak ngargain ke tetangga, betul gak? Gak ngargain kepada yang lebih tua. Itu akhlak model apa? Ada yang seperti itu? Nah. Harus dirubah. Pak, tahu mobil? Kalau mobil rusaknya sedikit, masuk bengkel 2-3 jam selesai. Betul. Tapi kalau mobil rusaknya sudah parah, itu berbulan-bulan kadang baru kelar. Nah, di sini tiap malam minggu kita ngaji karena kita, apalagi wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Nabi Adam. Betul enggak? Untuk siapa katanya, aku dilahirkan sayang. Terus mana itu? Aku tercipta untukmu gitu. Bukankah engkau tercipta dari tulang rusukku? Kan gitu. Jadi wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya Adam. Dan rusuk itu bengkok. Tahu bengkok? Tahu bengkok? Nah, inilah wanita. Kebanyakan wanita tuh sering nyeleweng. Betul apa enggak? Ngakunya datang ke pasar, mampir ke mall. Hah? Pak, saya mau ke warung dulu pak. Ke warung, nongkrong dulu. Ngerumpi, betul apa enggak? Nyeleweng, betul apa enggak? Betul? Jangan serahkan nyeleweng. Nyeleweng itu banyak makna, paham enggak? Iya apa enggak? Pak, saya mau ke warung dulu. Warung kok lama banget pak, ngobrol dulu. Dan perempuan itu dikasih tahu hari ini, kadang besok berubah lagi. Betul pak? Wajar, namanya juga bengkok. Gak ada tulang rusuk yang lurus. Rusuk itu tahu Nabi Adam keluar dari
Surga karena siapa? Karena Hawa, karena perempuan. Karena Siti Hawa merengek-rengek kepada Adam. Makanya cinta kepada si istri itu harus. Tapi kalau kamu terlalu cinta sama istrimu, mengikuti semua kemauan istrimu, tunggu neraka buat kamu. Istri harus dicintai, tapi jangan terlalu nurut kepada istri. Kalau kamu tidak akan masuk neraka. Memang betul. Memang betul. Itu fakta. Nabi Adam keluar dari surga gara-gara siapa? Siti Hawa. Kenapa Hawa? Merengek-rengek. Ya maklumlah zaman Nabi Adam gak ada yang lain ya. Nah, beda dengan Adam sekarang. Merengek katanya keluar. Ya sudah, masih banyak Hawa-Hawa yang lain. Dulu Hawa cuma satu. Makanya hei Hawa, hati-hati. Banyak Hawa sekarang. Ada hawa nafsu. Betul bangga? Ceritanya bagaimana? Mau saya ceritakan? Setelah Adam ini menciptakan Nabi, setelah Adam menciptakan Nabi, setelah Allah menciptakan Nabi Adam kan sendirian di dalam surga, ngelihat burung yang bermesraan. Nabi Adam memandang dan melihat, tapi tidak pernah ngomong kepada Allah, ya Allah, saya minta teman. Enggak, dia terima keadaan sendiri itu. Tapi begitu ada burung yang bermesraan, dia lihat. Allah itu kan maha tahu. Kata, oh berarti Adam ini punya teman. Maka diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya Nabi, betul gitu ya, dari Nabi Adam. Nah, disitulah Adam punya namanya Hawa. Iblis, nah kembali ke iblis. Persetan dengan cintamu. Iblis kan sudah sumpah kepada Allah, nanti aku akan menggoda anak Adam. Betul apa enggak? Maka karena dapat izin dari Allah, digodalah Siti Hawa dan Adam. Dengan cara apa? Iblis punya tanaman yang namanya pohon khuldi. Betul apa enggak? Pohon apa namanya? Pohon apa? Pohon apa? Tahu? Harus tahu maknanya pohon khuldi ini apa. Jadi Allah bilang, ya Adam, ya Hawa, semua yang ada di surga ini halal bagimu untuk kamu nikmati. Tapi satu, jangan pernah engkau dekati pohon khuldi, apalagi kamu memakannya. Kata siapa? Kata Allah. Sudah, digoda Adam, dirayu, kenapa semua di surga ini boleh kau makan? Tapi kenapa pohon khuldi nggak boleh? Karena semua buah yang ada di sini gak ada yang senikmat buah khuldi. Makanya Allah itu sebenarnya melarang kamu karena supaya kamu udah merasakan nikmatnya buah itu. Dirayu Nabi Adam, tidak bisa. Yang selalu lulus dengan ujian itu laki-laki. Dikoda lewat Adam, tidak mampu. Dikodalah lewat tiap hari didatengin. Dikoda hari ini gak kegoda. Hei Hawa, kenapa kamu gak boleh minta itu? Makan benda khuldi. Karena khuldi begini-begini, pokoknya rayuan lah. Ya namanya setan lah, saya kan bukan setan, jadi gak bisa caranya ngerayu. Kalau ingin tahu caranya ngerayu, tanya ke setan itu. Gimana caranya kalau ngerayu, gitu kan? Sehingga orang itu bisa terpengaruh oleh rayuannya setan. Saya lanjut. Dirayu, tidak mempan. Sehari tidak mempan, 2 hari. Terus tiap hari sama dengan ibu-ibu. Dirayu sehari pakai WA, nggak mempan. Ditelepon pakai
video call nggak mempan. Kalau sering mempan juga loh. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, dikoda. Setelah dikoda nggak mempan, lama-lama sering tiap hari didatengin sama setan. Makanya hati-hati ibu, ya. Jangan suka buka status orang atau Instagram orang. Bisa jadi di situ ada setan yang akan menjerat kamu untuk ikut ke dalam itu. Kadang ibu juga iseng, nganggur, bukannya pegang tasbih, bukan pegang HP, cari buka Instagram, buka Facebook, buka status, ya, pengen tahu orang lain. Kau telah menyia-nyiakan waktu kamu. Atau ketika ada waktu kamu, gunakan waktu sebaik mungkin untuk bermesraan dengan keluarga kamu. Kadang anak main sibuk main game, ibunya sibuk pegang HP. Hidup sudah masing-masing, udah kayak tai. Betul apa enggak itu? Betul apa enggak? Saya lanjut, nanti lupa lagi ceritanya Hulti ini ya. Akhirnya kekodalah Adam, merengek kepada Adam. Sudahlah, kalau saya AA nggak mau ngambilin buah Hulti, aku lebih baik mau sendiri aja lah, nggak mau lagi tidur bareng. Karena saking cintanya Adam kepada Hawa, akhirnya Adam pun rela melanggar perintah Allah. Betul apa enggak? Karena apa? Karena cinta. Orang melanggar perintah Allah karena cinta. Karena cintanya kepada dunia, kadang perintah Allah dia langgar. Larangan Allah dilanggar. Betul apa enggak? Begitu sudah, singkat cerita aja, begitu sudah makan buah Hulti, apa yang terjadi? Allah marah, Allah murka, dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu, apa pembelajaran yang dapat kita petik dalam hal ini? Cintailah apa yang ingin kamu cintai, tapi jangan terlalu. Kalau memang kamu cinta, jangan selalu ikutin kemauan istrimu kalau sekiranya mencelakakan istri kamu. Iya apa tidak? Tapi kalau sekiranya membuat baik istri kamu, ikuti, tidak masalah. Betul? Tapi kalau sekiranya merusak tatanan, mencelakakan masa depan, tidak perlu untuk diikuti. Betul? Betul apa enggak? Setuju? Setuju? Oleh karena itulah, banyak sebenarnya yang patut untuk kita renungkan. Sehingga dari keadaan yang baik menjadi menderita. Adam menderita, Hawa menderita. Betul apa enggak? Gimana enggak menderita? Mending kalau diturunkan ke dunia itu, diusir dari surga, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia, mending kalau kumpul, dipisah. Sehingga 1000 tahun kemudian baru bisa bertemu. Itulah munculnya lagu kemana, di mana, kemana ku harus. Jadi sama-sama menyanyi itu antara Adam sama 1000 tahun kemudian baru berjumpa. Nah, ini singkat cerita. Artinya apa? Kalau kita tidak ingin dikeluarkan dari kerahmatan Allah, dari rahmat Allah, tidak ingin dikeluarkan dari hidayah Allah, tolong jagalah cinta itu dengan baik. Mencintai istri wajib, mencintai anak wajib, mencintai harta wajib, mencintai pekerjaan wajib, tapi cintamu kepada Allah jangan dihancurkan oleh semua yang kamu cintai itu. Betul apa tidak? Betul apa betul? Maka dari itu, cinta kepada kebaikan akan ikut kepada kebaikan. Cinta kepada keburukan akan ikut kepada keburukan. Manusia dikumpulkan dengan yang dicintai. Cinta kepada keburukan akan kumpul dengan keburukan. Cinta kepada kebaikan akan kumpul dengan kebaikan. Iya apa tidak? Alhamdulillah. Oleh karena saya bangga, ini masa pandemi, tapi buat jamaah no problem.
Dan Allah itu jamaah tidak akan pernah tidak mengabulkan doa bagi hambanya. Asalkan tetap istiqomah. Abah, ya Allah saya ingin melihat jamaah manakib yang sakit sembuh. Kan gitu ya? Ya enggak? Yang sehat tambah sehat. Kayak apa senangnya sakit sembuh. Betul apa enggak? Alhamdulillah doa itu dijawab oleh Allah. Sehingga sudah merasakan belum? Enggak, yang sudah minum sudah merasakan belum? Bener apa enggak itu? Hah? Yang tadinya bangun pegel-pegel 2 hari setelah itu rasanya gimana? Enakan apa enggak? Ya kalau misalnya minum baru 3 kali masih ada rasa, wajar, mobilnya rusak sudah lama, butuh waktu. Tapi faktanya sudah jelas, ada istrinya Pak Umar itu jantung, harus pasang ring, tapi karena takut tidak pasang ring, akhirnya minum itu obat apa? 1000 doa. Jadi gak ada namanya itu, namanya 1000 doa. Alhamdulillah setelah minum itu dicek dokter, dia bangun langsung bisa bangun, kaki udah gak sakit. Jantungnya tuh kesembuhannya 95%. Luar biasa. Pak Ramlan itu, Ustaz Ramlan, itu dari 10 tahun dia kena gula. Selama 2 tahun, berapa? 2 tahun ya Pak Ramlan? Yang 700 tidak turun-turun. 2 tahun gulanya tuh 700 tidak turun-turun. Akhirnya alhamdulillah berkat doanya jamaah semuanya, ridho Allah, setelah minum itu 8 hari kemudian dia tadinya kalau mandi itu disabunin sama istrinya, tidak bisa mandi sendiri. Kenapa? Kalau dia mandi sabunan tidak bisa jongkok jungkir balik dia. Jalan tuh ya gimana rasanya beliau yang ngerasakan. Sekarang dia bisa olahraga jalan 3 kilo. Gulanya dicek itu sudah berhenti total, tidak minum obat, 8 hari sudah menjadi 404 dari 700. Tensinya normal. Saya tiap hari saya tanya, kenapa kau tanya? Saya bahagia, wallahi wa nabi, rasa hati seneng banget dengar itu. Karena itu yang saya harapkan. Terkadang kita ini minta ke Allah, giran dikasih, kadang mikir-mikir. Betul apa enggak? Kadang mikir-mikir. Jangan nunggu sakitnya. Ini ada satgas nih. Abah usia 50, boleh push up sama Abah. Kamu 100 kali kamu ngeblok kamu. Ada yang kuat 100? Ayo sama Abah. Abah 100 kali push up masih enak. Tadi profesor ya Prof ya. Prof saya 70 kali push up Prof. Itu nafas saya biasa Prof. Push up saya 70. Ada profesor. Gak apa-apa langsung merokok saya. Kenapa? Pertama, hati itu harus selalu husnudzon tentang hidup. Betul apa enggak? Mensyukuri nikmat sehingga hati selalu happy. Oleh karena itu, buat jamaah manakib, kamu yang meminta, Allah yang mengabulkan. Betul? Ya bisa kamu minum obat darah tinggi. Ya kalau udah minum itu berhentiin dulu obatnya, biar tahu hasilnya. Betul apa enggak? Biar tahu itu yang darah tinggi, kencing manis. Ya ada penyakit asma, ada penyakit asma. Ini bukan promosi lah ya. Saya memberitahu wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Saya bilang kalau ada yang minta lebih dari 10 jangan dikasih. Orang ada yang pesan ke saya 100, oh tidak, saya nggak menjual belikan itu. Tapi ini khusus buat jamaah manakib dan orang-orang yang saya cintai dan cinta kepada saya. Jadi tidak diperjualbelikan di umum, juga tidak untuk diperjualbelikan. Betul apa tidak? Jadi makanya kamu jangan beli, infak aja udah nyumbang pondok gitu loh. Paham ya? Jadi bagi yang sehat, yang muda-muda tuh perlu itu buat konsumsi aja tiap hari. Sesendok. Supaya apa? Ya tuanya nanti nggak kena kolesterol, nggak kena ini gitu loh. Kayak mobil tuh kalau sering di-tune up, mobil macet-macet kadang jalannya oli nggak lancar, jalan bensin nggak lancar. Betul apa enggak?
Nah, kalau semuanya lancar, pembuluh darahnya lancar, aliran darah lancar, oksigennya bagus, mengirim ke seluruh tubuh, sehingga semuanya jadi sehat. Kalau hatinya baik, semua nanti bagus gitu. Nah, kalau saya bilang ini pengabulan doa, itu kalau abah itu. Doanya seluruh jamaah, benar apa enggak? Yang sakit ingin sembuh, supaya sembuh, amin, kan gitu. Yang sudah nyoba, benar enggak? Jangan mengada-ada tapi loh. Hah? Betul? Yang luka kena kencing manis, sudah kering, sudah sembuh, pakai yang Al-Baghdadi oil, luarnya ada, dalamnya ada. Sama, kalau iya di depan, di luar, iya di dalam. Paham gak maksudnya? Paham gak? Iya di luar, harus iya di dalam. Iya di depan, iya di belakang. Jangan iya di depan, tapi enggak di belakang. Kayak belangkon. Tahu belangkon? Belangkon luarnya bagus, tapi belakangnya gundel. Sama, kadang kumpul depannya baik, kadang belakangnya gerundel. Nah, itu orang munafik namanya itu. Orang munafik, belangkon itu isyaratnya gitu. Depannya kan bagus, tapi di belakang mentul gitu. Artinya apa? Di belakang baik, kadang dia nyimpen dendam di belakang. Hidup jamaah mana ke? Luar biasa. Ada tadi cerita ke Iqbal, tadi ada yang Bah. Kata selama ini di kepalanya tuh kayak kasih es, Bah. Otaknya kayak es, kayak rasanya beku gitu kan. Kayak rasa beku di kepalanya. Alhamdulillah setelah seminggu itu enteng sembuh total, langsung ngambil 3 dia tadi itu. Kalau buat konsumsi harian nggak masalah, jangan nunggu sakit. Anggap bukan dari Abah, ini pengabulan doa dari Allah. Karena ini permohonannya jamaah semua. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, caranya bagaimana? Kita minta kepada Allah. Dikirim sama Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Datanglah profesor. Namanya bagus lagi, Profesor Taufik. Betul apa enggak? Profesor Taufik. Semoga kita semua mendapatkan taufik dan hidayah. Kan gitu. Profesor Taufik datang, kasih tahu begini-begini. Ya udah coba kita praktekin, bikin. Oke, tinggal kita isi tambah dengan doa. Makanya obat 1000 doa dijadikan obat 1000 macam penyakit. Penyakit apa saja Allah sembuhkan. Termasuk yang punya sakit COVID. Kalau Allah menghendaki sembuh, saya yakin sembuh. Betul apa enggak? Tapi saya enggak mengklaim untuk COVID. Tapi kalau yakin, minumkan itu, sembuh. Makanya, itu juga untuk imun tubuh kamu. Ini zaman COVID, minumin sudah. Kalau yang kecil usia 5 tahun itu, ya 1 sendok teh aja. 1 hari semalam 1 sendok aja. Enggak apa-apa. Itu lebih bagus daripada omega 3. Komplit ada di dalamnya itu sudah. Saya semalam itu sampai jam 3 malam. Isi, kasihan yang sudah pesan-pesan. Sampai jam 3 sama lu. Berdua sama uminya. Pas jatah Umi Yuli, Umi siapa? Umi Wati. Pas jatah. Ayo bantuin saya, ayo. Apa yang ada di pikiran Abah? Wallahi wa nabi yang kebayang di zaman. Begitu minum, Allah sembuhkan kayak apa senengnya, itu. Kalau uang bisa dicari, tanpa itu saya sudah bisa cari uang kok. Paham apa enggak? Tanpa itu apa sudah bisa cari uang? Uang sudah datang sendiri, gak apa, gak perlu cari uang dari situ. Yang ada di hati saya senang, bahagia ketika melihat kayak apa, kayak Pak Ramlan. Senang sekali saya mendengarkan. Kayak istrinya Umar yang tadinya jantung jadi 95%, baru 1 minggu minum. Yang lambung, beliau sendiri lambung. Kemarin ada ke Nanang, ada ke Asep, kayak adik Fatahillah, ya. Udah ada ke Komarudin. Jadi tak minumin sama, tak suapin sama saya 2 sendok. Habis ngaji semua. Belum ada kiai disuapin kiai, baru di Al-Baghdadi. Kenapa? Pingin sehat semua, gitu loh. Kalau kiai sehat kan bagus. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia boleh tua, tapi apa? Tenaga tak harusmu, jiwa harusmu.
lambung, yang punya penyakit lambung, udah. Tuh, 1 sendok sebelum makan pagi, mau tidur 2 sendok. Kalau untuk pengobatan 2 sendok sekali minum 2 kali, pagi sama mau malam, 3 hari atau 4 hari berturut-turut. Setelah kerasa enak, tinggal diganti 2 sendok saja. 1 sendok pagi, 1 sendok malam. Atau 1 sendok nggak apa-apa setiap hari. Kalau untuk menjaga stamina, kesehatan. Ingat, itu bukan obat sembarangan loh ya. Makanya nggak ada mereknya. Jadi kenapa? Oh, sudah dapat obatnya sudah. Mari Wida. Terus mari minum. Nah, terus mari ini kenyaman. Ya pengeluaran itu. Minum terus itu sudah. Jadi misalnya habis minum itu perut kamu mules, nggak apa-apa nanti baru biarin aja. Nah, itu kan detox, berarti banyak racun itu. Doyan mie sih. Nah, itu kalau makan mie itu berhentiin itu. Wah itu. Jangan makan mie lagi. Ya, mendingan makan umi. Ya istrimu kan umi bu, betul apa enggak? Ya, kalau pagi itu sebelum makan minumnya. Malam 2 sendok aja. Oh belum? Oh ya sudah. Jadi terusin, jangan minum 3 hari. Berhenti terusin sampai nanti setelah terasa. Nanti diri sendiri kan bisa kontrol diri. Oh kok terasa tambah enak kan gitu. Cek terus ke dokter. Ada ini apa istrinya Harti itu. Gak apa-apa saya cerita ya. Ini bukan promosi. Kalau saya promosi kan saya jualin itu. Benar apa enggak? Saya bikin merek. Bukan. Ini tahadus bini. Mas saking senengnya orang tua tuh dengar ceritanya anak. Gitu loh. Istrinya Harti itu kolesterol, asam urat, darah tinggi, terus kencing manis. Alhamdulillah 3 hari setelah dia ngambil itu, yang biasa kan apa? Air di tamparan itu. Dicek itu semuanya normal. Dengerin apa yang saya rasa seneng banget. Gimana sih berita gembira itu? Betul bangga? Beda kalau orang iri. Begitu dengar sehat, waduh saya kira udah mau mati kan gitu ya. Maka dari itulah syukurin. Jadi buat imam-imam ini jangan sayang. Ustaz Rusdi mana ya Ustaz Rusdi? Hah? Apanya yang puji? Semakin sangkutan Bos. Iya, udah ngerasain yang kadang suka kita kesemutan, betul nggak? Kadang bangun tidur tuh pada sakit, ya rasain aja sendiri nanti. Rasain sendiri. Ini bukan mitos, ya, tapi fakta. Ini bukan promosi, tapi tahadus bin nikmah. Beda promosi dengan tahadus bin nikmah beda. Ya, kalau promosi diproduksi besar-besaran, betul apa enggak? Nanti kalau diproduksi besar-besaran kata malaikatnya, John ini salah sasaran John kan gitu. Makanya tidak dijual belikan. Beli paling banyak untuk 10 biji aja, 10 botol paling banyak. Kenapa ya? Mungkin untuk saudaranya ini, betul apa enggak? Lebih dari itu mikir saya, buat apa kamu beli sampai 100? Betul apa enggak? Nah, ini dijual lagi kalau sampai 100 itu. Kalau 10 oke lah kita terima mungkin buat saudaranya, ya pada. Tapi kalau tiap minggu 10 bah, saya mikir lagi kok tiap bulan sampai 10. Jadi bukan saya melarang, bukan, supaya khasiatnya, sakralnya itu tidak berubah. Dari niat yang baik, jangan kemudian beralih fungsi untuk bisnis. Betul apa enggak? Saya ingin mendengar ceritanya Jawa itu sehat semuanya. Sehat semuanya. Untuk itu obat 1000 doa, Al-Baghdadi Oil, air Al-Baghdadi semua dijadikan barokah.
Obat semuanya adalah Allah. Al-Fatihah. Nyanyi dulu ya. Jadi Pak, Bu, kalau orang sakit, kadang kita ini giliran masuk ke rumah sakit jutaan dibela-belain. Betul apa enggak? Tapi dengan doa kadang kurang yakin. Betul apa enggak? Obat harga jutaan dia belain, tapi doa kadang kurang yakin. Ngaku aja, bener apa enggak? Dulu bener apa enggak? Ya kan? Coba misal satu contoh. Orang tuanya minta ke Allah malam-malam, ya Allah jadikan ini obat buat anak saya yang sakit. Tadi kasihin ke anaknya. Terus sama saudaranya atau orang lain atau dokter ngasih obat. Ini yang dari dokter, ini dari orang tua, kamu pilih yang mana? Kamu? Dulu kayaknya pilih yang dari dokter. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Kenapa lebih yakin yang dari? Ingat, keyakinanmu itu yang menentukan sehat atau tidaknya dirimu. Paham ya? Keyakinanmu yang menentukan sembuh dan tidaknya yang kamu rasakan. Kalau kau yakin kalau Allah ini jadikan obat, maka akan jadi obat. Apa yang akan kamu tuju? Sehat semuanya ya? Makanya udah konsumsi itu. Kan kita pertemanan sama COVID, tidak bermusuhan. Betul Bunda? Yang sehat-sehat biar tambah sehat. Yang sakit-sakit kena COVID disembuhkan oleh Allah. Yang saya mikir orang mati sekarang kok COVID semua ya? Bingung saya. Hah? Ya, aku tak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kemarin ada kucing mati juga COVID. Nanti lama-lama ayam itu kan kadang ayam mati sekian banyak gitu. Ntar bukan lagi flu burung, COVID itu. Dan badai pasti ya. Musibah juga pasti berlalu. Sabar saja, nanti juga selesai sendiri. Ya, selesai sendiri. Oh, kalau dielus terus ya tambah betah. Sekarang yang diuntungkan siapa itu? Rumah sakit, masker. Yang disengsarakan siapa itu? Iya. Yang diuntungkan itu yang dapat tender bansos. Iya Pak tidak? Hah? Itulah di mana ada musibah, di situ pasti ada kebaikan. Jadi semua berjalan seimbang. Ini ada COVID, ada pabrik masker diuntungkan. Iya Pak tidak? Dulu masker apa saja bisa, sekarang maskernya harus yang ini. Ya home industri juga gak bisa bikin itu. Padahal lembing ini juga bisa ini. Obat. Lembing ini kadang ada, kadang nggak ada. Gitu nggak ada, munculnya dari mana, perginya kemana. Tahu-tahu datang ya. Kadang kalau terang bulan tahu-tahu kok apa namanya, lembing banyak banget. Kadang nggak selamanya terang bulan mesti ada lembing. Di situ ya banyak habis, nggak perlu diusirin lembing, biarin aja. Nanti juga hilang sendiri. Katanya lembing, kalau numpang itu aja udah ribut. Baru semalam doang. Ya maulah berbagi dalam hidup ini. Betul apa enggak? Kita semua berbagi dalam hidup ini. Berbagi dengan kesenangan, berbagi kesusahan dalam hidup. Jangan susah dibagiin orang. Maksudnya berbagilah dalam hidup ini. Seneng ya yuk kita terima, susah ya kita terima. Mana berbagi, jangan cuma maunya seneng saja. Ketika seneng datang ya kamu terima dengan senyuman. Ya, ketika kamu datang gak enak, ya kamu terima juga dengan senyuman. Hidup jamaah mana gitu? Luar biasa, luar biasa. Jadi nanti yang butuhkan itu
terbatas lah ya, sangat terbatas. Tadi Iqbal bilang, Bang, kan berapa? 100 kalau nggak salah itu. Habis itu nggak ada lagi. Kalau dapat lagi minggu lagi. Paham ya? Ya, jadi kalau saya sudah minum habis 10 botol, kok nggak sembuh-sembuh, telan aja sama botolnya. Tinggal gimana? Penyakit, apa kamu nggak dengar telinganya? Gitu aja ya. Tiap malam minggu dipindahkan ke Allah. Kok kamu bandel amat sih? Telan sama botolnya. Wah, saya sudah habis 50 botol, kok nggak sembuh, telan sama botolnya. Bang muat ya nggak tahu lah. Jangan ditelan beneran, telan beneran. Tapi yang jelas yakinlah tidak ada penyakit yang tidak ada penawarnya. Semoga apa yang telah Allah berikan ini berupa obat 1000 doa dan Al-Baghdadi Oil dijadikan penawar oleh Allah. Bagi yang punya penyakit luar, ada Al-Baghdadi. Ada yang di dalam, ada 1000 doa. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Ada yang kemarin itu kamu, Bang, kalau buat obat sakit hati boleh nggak? Boleh. Apa obat kamu sakit hati? Boleh sakit hati. Sakit hatinya apa? Sini kamu dekat, saya gampar mulut kamu. Orang ngomong serius kamu buat canda. Saya nggak suka kalau serius jangan dibuat canda. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Jamaah manakib, sebentar lagi ini ada pilkada. Jangan sampai persatuan kekompakan jamaah manakib dirusak hanya gara-gara pilkada. Ingat itu. Paham? Maka di sini jangan sampai dirusak karena betul? Yang kamu bela jadi kamu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Gak jadi kamu juga gak rugi. Betul banget. Tapi gunakan hak kamu sesuai dengan hati nurani kamu. Betul? Betul? Sesuai dengan hati nurani kamu. Ada di Indramayu, di mana lagi kan pilkada ya. Di Kerawang juga. Jangan beda pandangan boleh, beda pilihan boleh. Jangan sampai dirusak persatuan ini hanya gara-gara beda pilihan, beda pandang. Betul? Betul. Setuju ya? Sekarang yang penting saya ingin suami-suami ini menjadi suami yang soleh. Istri-istrinya menjadi istri yang soleha. Kalau suaminya soleh, istrinya soleha, subhanallah. Siapa suami yang soleh? Siapa suami yang soleh? Suami yang penuh tanggung jawab. Betul apa enggak? Sholat rajin, wiridan rajin, tapi tanggung jawabnya dilepas, gak soleh itu. Betul apa enggak? Betul lagi. Istri yang soleha yang mana? Yang rajin sholat, itu kewajiban. Betul? Istri yang soleha adalah istri yang mampu menjaga harga dirinya. Betul? Betul apa enggak? Yang patuh kepada suami, nurut kepada suami, tidak pernah membangkang, tidak pernah berani kepada suami. Itu istri yang soleha. Ya apa tidak? Selalu menyenangkan hati, tidak membuat jengkel hati. Itu istri yang soleha. Rajin sholat, rajin wiridan, 2 tahajud tapi bikin jengkel melulu. Itu bukan soleh, solet namanya. Solet itu gak jujur. Paham? Solet. Istri yang soleha itu istri yang mampu menyenangkan hati suami dan menjaga kehormatan. Kehormatan dirinya, kehormatan suami, kehormatan keluarga. Tidak berani, tidak membangkang. Betul? Itu istri yang soleh. Kalau kata Roma Irama gimana istri soleh itu? Coba setel deh. Saya ingin tahu istri soleh kalau kata Roma Irama. Coba. Istri soleha, bukan solehat ya. Saya pakai ang apa siapa yang nyanyi? Apa dulu ya?